Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Amin. InsyaAllah kita akan teruskan siri tadabbur kita surah Hud. Hari ini kita akan pelajari ayat yang ke-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Fa in tawallaw, maka jika kamu berpaling. Ini asalnya ada tak lagi satu di depan tu. Asalnya tatawallau. Tatawallau. Lalu tak yang pertama dibuang. Tak mudhara'ahnya dibuang. Maka jika kamu berpaling, kata Nabi Hud kepada kaumnya, faqad ablaghtukum, maka sungguh aku telah menyampaikan kepada kamu ma ursiltu bihi ilaikum, apa yang aku diutuskan dengannya kepada kamu. Wa yastakhlifu rabbi qauman, dan Tuhanku akan menjadikan pengganti dengan satu kaum ghairakum, selain kamu. Saat itu wala tadurrunahu syai'an, dan kamu tidak memberikan apa-apa madarat sedikit pun kepadanya. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ala kulli syai', atas tiap-tiap sesuatu, hafiz, maha menjaga. Jemaah sekalian, selepas Nabi Hud memberitahu kepada kaumnya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah alam ayat sebelumnya, dia menyerahkan segala urusannya selepas melakukan pelbagai ikhtiar dalam menyampaikan dakwah Allah.
Nabi Hud menyerahkan segala urusan, segala keputusan, segala akibat, segala risiko kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sajalah yang ada hak dan kuasa untuk memutuskan segala sesuatu. Lebih-lebih lagi, semua makhluk yang punya nasiah, Nabi Hud sendiri, seluruh kaumnya, bahkan binatang-binatang yang Allah ciptakan baginya nasiah, lobus frontalis, nasiah makhluk yang binasa itu di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menguasai secara mutlak. Sehingga Nabi Hud menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang rahasia nasiah, sedikit banyak telah disampaikan pada minggu lepas. Otak bagian hadapan, yakni merupakan mas'ulah, tempat manusia nanti yang dengannya akan dipertanggungjawabkan segala amalan. Karena tindakan yang akan diambil oleh seorang manusia khasnya, nak buat baik atau nak buat buruk, nak percaya atau nak kufur, nak yakin atau nak ragu, nak bertindak atau tak nak bertindak, semuanya daripada arahannya berpusat daripada nasiah. Nabi SAW sendiri dalam salah satu doanya, baginda bersabda, Allahumma inni abduk. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku adalah hambamu. Wabnu abdik. Aku adalah anak kepada hambamu. Wabnu ammatik. Aku adalah anak kepada hamba perempuanmu. Nasiyati biyadik. Nasiahku, ya Allah, berada pada genggaman tanganmu. Masya Allah. Sebab itulah walladhi yaslimu nasiyatahu lillahi ta'ala. Orang yang mau menyerahkan nasiahnya, menundukkan nasiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakunu ala sirati mustaqim. Pasti ia akan berada di jalan yang lurus. Wa qararatuhu sahihah. Pegangannya, pendiriannya, keputusan tindakannya pasti benar. Itulah sebabnya Allah menutup ayat yang ke-56 sebelumnya dengan inna rabbi ala siratim mustaqim. Allah sebutkan ini selepas Allah menyatakan setiap makhluk yang punya nasiah, nasiahnya dalam genggaman tanganku. Memberikan maksud, siapa saya menyerahkan, menundukkan nasiahnya, Allah suruh buat, kita buat. Karena kita buat atau tidak buat, arahannya dari otak bagian depan. Allah suruh tinggal, nasiah kita meninggalkannya. Allah suruh yakin, kita yakin atas arahan nasiah. Orang yang menundukkan nasiahnya,
pasti ia akan berada di jalan yang lurus. Mafhumnya, seseorang yang tidak mau menundukkan nasihatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh buat yang sepatutnya nasihat kata sami'na wa ata'na, tetapi ia kata tidak. Allah suruh sujud, tapi nasihat mengarahkannya jangan sujud. Allah suruh bercakaplah, nasihat memberi arahan kepada yang memilikinya, jangan cakap. Allah kata jangan cakap, nasihat pula mengatakan cakaplah sepuas-puasnya. Nasihat yang bercanggah, melawan pada Allah yang menguasainya, bermakna ia tidak berada di jalan yang lurus. Sebab itulah Nabi Hud tidak boleh berbuat apa-apa. Karena Nabi Hud tidak punya kuasa untuk menguasai nasihat umatnya. Sebab itu Nabi Nuh berkata di dalam ayat 57, "Wahai kaumku, jika kamu tetap berpaling, tidak mau menerima ajaranku, tidak mau menerima peringatanku, sungguh pun aku telah menyampaikan pada kamu hujah-hujah, bukti-bukti kebenaran. Aku tak boleh buat apa-apa. Aku hanya disuruh oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Sudah. Tugas dan kewajiban aku hanya menyampaikan risalah Allah. Dengan pelbagai bukti. Tak lebih daripada itu. Selebihnya, kamu nak menerima ke? Kamu nak menolak ke? Bergantung nasihat kamu. Terletak pada nasihat kamu. Aku hanya menyampaikan. Sebagaimana dalam ayat yang lain banyak sekali. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Para utusan dan para nabi Allah memberitahu kepada kaumnya, wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Contohnya dalam surah Yasin lah satu adanya. Dan tiadalah kewajiban atas kami para rasul melainkan al-balagh, menyampaikan apa yang Allah suruh aku sampaikan. Al-mubin, menjelaskan, menerangkan risalah yang aku sampaikan kepada kamu. Bila aku sebagai Rasul telah menyampaikan setiap apa yang Allah suruh sampaikan dan menerangkan serta menjelaskan risalah tersebut, tugasku para Rasul sudah selesai. Kamu nak beriman ke? Kamu nak tolak ke? Nasihat kamu nak tunduk kepada Allah ke? Nak menentang Allah ke? Itu urusan kamu. Faham ya? Ini maksudnya. Tetapi, jika kamu terus memilih untuk kufur, jika nasihat kamu memilih untuk terus menentang, dan kamu fikir tindakan kamu untuk menolak ajaran Allah itu memberikan keuntungan kepada kamu, memberikan kerugian terhadap Allah Subhanahu wa taala, jika kamu fikir Allah suruh kamu beriman lalu kamu kufur, kamu fikir Allah rugi dengan kekufuran kamu, Allah beruntung dengan keimanan kamu, tidak seperti itu. Sedikit pun Allah tidak rugi jika tidak ada satu pun perintah Allah yang kamu lakukan,
tidak sedikit pun Allah beruntung, walaupun sedikit. Walaupun seluruh perintah dan larangan Allah kamu patuhi. Saya ulangi. Kamu kufur terhadap setiap risalah yang aku sampaikan kepada kamu daripada Allah. Allah tidak rugi sikit pun. Tidak memberi apa-apa madarat sikit pun bagi Allah. Sebaliknya, jika kamu patuh, taat, buat apa yang Allah suruh, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Tidak sedikit pun mendapatkan apa-apa keuntungan. Karena Allah tidak perlukan ketaatan kamu. Kemuliaan Allah pun tidak terjejas dengan kekufuran kamu. Kalaulah Allah tidak perlukan ketaatan kamu, lalu kenapa Allah suruh kamu taat Dia? Kalaulah Allah tidak terjejas kemuliaannya, jika kamu menderhakainya, kenapa Allah larang kamu menderhakainya? Semua itu semata-mata untuk kepentingan kamu. Seakan-akan begitulah penjelasan Nabi Hud kepada kaumnya dalam ayat ini. Tetapi beginilah. Sungguh pun kamu tidak mau taat kepada Allah. Sungguh kamu memilih untuk terus memilih menderhakainya. Sedangkan tujuan Allah cipta kamu itu liya'budun, untuk mengabdikan dirimu kepada Allah. Itu tujuan kamu dicipta. Untuk mengabdikan diri kepadanya. Tetapi kamu memilih untuk menderhakainya. Maka tujuan Allah mencipta kamu tidak tercapai lah. Karena tidak tercapai apa yang Allah akan lakukan terhadap kamu. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum. Ini amaran yang keras sekali itu. Tuhanku akan menjadi memberikan pengganti, menjadikan pengganti bagi kamu dengan kaum selain kamu. Maknanya kamu akan dibinasakan. Karena tujuan Allah cipta kamu untuk menyembah, tapi rupa-rupanya kamu terus menentang, kamu akan dibinasakan. Dan Tuhanku akan mendatangkan kaum selain kamu yang nanti akan menyembahnya. Subhanallah. Dan ini dinyata oleh Allah dengan tegas sekali, ya mas sekalian. Coba lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat 54. Surah Al-Ma'idah ayat 54. Ini amaran yang sangat keras kepada orang-orang yang menderhaki Allah. Saya ulangi ya, supaya jangan tak salah faham. Allah suruh kita mematuhinya, menyembahnya, mentaatinya, bukan karena Allah akan mendapatkan manfaat dari ketaatan kita. Sama sekali tidak. Allah melarang kita untuk menderhakainya, bukan bermakna Allah akan terjejas kemuliaannya jika kita menderhaka. Sama sekali tidak. Kalaulah Allah tidak mendapatkan manfaat daripada ketaatan hambanya, dan tidak mendapatkan madarat daripada kekufuran hambanya, lalu kenapa Allah suruh kita taat, mentaatinya, dan ia melarang kita menderhakainya? Wah, Allah tidak punya apa-apa kepentingan. Allah lakukan itu semata untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Karena tujuan Allah cipta manusia untuk mengabdikan diri kepadanya. Mengabdikan diri kepada Allah itu untuk kebaikan manusia, untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak punya apa-apa kepentingan. Ghaniyun 'anil 'alamin. Sebab itu bila manusia dicipta
yang tujuannya untuk mengabdikan diri kepadanya, untuk kebaikan baginya, mereka memilih untuk kufur, Allah beri amarah yang keras. Seakan Allah kata, tak apa, aku akan ganti kamu dengan kaum yang lain. Aku musnahkan kamu, binasakan kamu, dan aku akan datangkan kaum lain. Tengok amanah Allah. Al-Ma'idah 54. Kalau surah Hud yang kita pelajari ini, ayat 57 ini, amaran Allah melalui Nabi Hud kepada kaumnya, Ad, surah Al-Ma'idah ayat 54, itu ditujukan pada kita, orang mukmin. Sama amarannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, man yartadda minkum an dini, siapa sahaja yang nak murtad, meninggalkan agamanya. Dia seorang muslim, lalu ingin murtad menjadi non-muslim. Tak tahulah jadi apa ajalah. Yang penting sudah tidak lagi mau jadi orang muslim lah. Mantan muslim maksudnya. Dia ingin pencin jadi orang yang beriman. Karena Allah beri pilihan. Kamu nak beriman pada aku, silakan. Kamu nak kufur pada aku, silakan. Walaupun ada risikonya. Orang ini memilih untuk murtad. Asalnya mukmin. Apa kata Allah? Fasaufa ya'tillahu biqaumin. Fasaufa. Masya Allah. Itu dengan kepastian tuh. Saufa itu namanya kelak akan. Ya. Maka kelak akan, pasti kelak akan Allah mendatangkan kaum. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kaum yang menjadi pengganti kamu selepas kamu dibinasakan karena kamu memilih murtad. Ciri dia. Allah suka mereka dan mereka pun cinta Allah. Masya Allah. Allah cinta mereka dan mereka cinta Allah. Apa yang Allah suruh buat, dia buat. Nasihatnya patuh. Tidak seperti kamu. Seakan-akan. Nasihat kamu kufur. Khoti'ah. Kadibah. Khoti'ah. Kamu memilih menuruti apa nasihat kamu. Memilih untuk kufur. Sedangkan nasihat kamu ini sebetulnya boleh tunduk. Ada kaum yang lain. Sifatnya Allah cinta mereka, mereka cinta Allah. Ini nasihat yang patuh, yang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, adillatin 'alal mu'minin. Punya sikap lemah lembut, sopan santun, berakhlak mulia terhadap sesama mukmin. Karena dia tahu saudara mukmin yang lain adalah dirinya sendiri. Bukankah Nabi memberitahu kita orang mukmin dengan orang lain itu macam tubuh badan yang satu. Tak dapat dipisahkan. Sebab itu sesama mukmin mesra luar biasa. Kasih sayang luar biasa, saling menghargai, saling tolong-menolong. Bekerja sama untuk kebaikan bersama. Itu ciri yang kedua. Sifat yang ketiga, a'izzatin 'alal kafirin. Bersikap keras dan tegas terhadap orang kafir atau terhadap perbuatan kufur. Orang ini punya sikap tegas terhadap perbuatan kafir. Perbuatan kufur. Sungguh pun perbuatan kufur itu mungkin dilakukan oleh saudara sendiri. Ia akan mengasihi orang lain karena perbuatannya, bukan karena orangnya.
Jika sekiranya yang melakukan itu saudara sendiri sekalipun, buat maksiat, buat kufur, bercanggah dengan Allah, ia akan bersikap tegas dan keras menolaknya. Walaupun yang melakukannya saudara sendiri yang ada hubungan darah daging. Masya Allah. Itu sifatnya. Bukan, kalau saudara sendiri yang buat, walaupun salah, tak apalah. Kalau orang lain yang buat, walaupun betul, dinafikan. Bukan begitu. Ini ciri orang-orang yang dijadikan Allah sebagai pengganti. Sebagai pengganti bagi mereka yang murtad. Yang berikutnya, yujahiduna fi sabilillah. Dan mereka terus-menerus berjuang bagi mempertahankan agama yang diyakininya semata-mata karena Allah. Berjuang di jalan Allah maknanya mempertahankan, memperjuangkan, menjaga keyakinannya. Dan itu lakukan sabilillah. Ciri berikutnya, sifat berikutnya, wala yakhafuna laumata laim. Dalam menunjukkan sikap lemah lembut terhadap mukmin. Di dalam menunjukkan sikapnya yang tegas dan keras terhadap kekufuran. Dalam usahanya mempertahankan agamanya. Memperjuangkan agamanya. Dia tidak takut celaan orang. Dia tidak takut celaan orang. Celaan semua orang tidak memberikan apa-apa madarat baginya jika Allah memandangnya sebagai hamba yang terpuji. Begitu kan? Semua orang membenci, tidak ada apa-apa madarat baginya jika Allah memandangnya, menilainya sebagai hambanya yang terpuji. Sebaliknya, jika semua manusia seluruh dunia memujinya, ia tidak memberi apa-apa manfaat jika Allah memandang orang itu dengan pandangan benci, hina. Kita pegangi ini. Salafus soleh berkata, hamdun nasi laka la yanfa'uka in kunta indallahi madhmuma. Pujian seluruh manusia terhadap dirimu, ianya tidak memberi apa-apa faedah dan manfaat sikit pun bagi kamu. Jika Allah pandang kamu sebagai hambanya yang hina. Wa dhammuhum alaika la yadurruka in kunta indallahi mahmuda. Sementara celaan orang, kejian orang, kebencian manusia terhadap diri kita tidak memberi apa-apa madarat kepada kita. Jika Allah pandang kita sebagai hambanya yang mulia. Subhanallah. Dzalika fadlullah yu'ti may yasha' wallahu wasi'un alim. Ayat 4 surah Maidah ini ditujukan pada orang yang beriman. Sementara ayat 57 surah Hud ini Allah tujukan pada orang kafir, mulai sama. Seakan, wahai kamu orang-orang kafir, atau wahai kamu orang mukmin yang ingin jadi kafir, jangan kamu fikir dengan sebab kekufuran kamu, dengan sebab kamu meninggalkan agama aku, kata Allah, aku rugi. Tak, sama sekali tidak rugi. Yang rugi kamu. Bahkan jika kamu terus-menerus memilih jadi orang kafir, terus-menerus, selama hidupnya kamu memilih untuk jadi orang kafir, terus menentang aku, karena nasihatmu.
ingat, aku bagi amaran kepada kamu. Kamu telah tidak mencapai tujuan aku menciptakan kamu untuk jadi hamba. Maka aku akan binasakan kamu. Aku akan hapuskan kamu. Bukan karena aku rugi. Tak. Lalu aku ganti, datangkan pengganti. Kaum yang lain, umat yang lain, dan umat ini umat yang cemerlang. Aku cinta mereka, kata Allah, karena mereka mencintai aku, bersikap lemah lembut, sopan santun, kasih sayang sama mukmin, sikap keras terhadap kekufuran, sanggup memperjuangkan kebenarannya dengan apa sekalipun, biaya semahal apapun, dan tidak takut, tidak gentar mendapat celaan orang. Karena celaan, cacian orang tidak memberi apa-apa madarat jika orang itu telah berada di jalan yang lurus. Cukup jelas. Dan ingat, ya mas kalian, saufa di dalam Al-Quran, sin atau saufa dalam Al-Quran ini, khasnya saufa, penggunaan kalimat saufa dalam Al-Quran ini, yakni sentiasa digunakan dalam konteks ancaman. Jamaah baca Al-Quran dan cari yang ada kalimat saufa, saufa, saufa. Pasti ayat itu yakni digunakan dalam konteks ancaman. Sama ada ancaman secara langsung atau tidak. Dan ancaman itu sangat keras jika saufa diikuti dengan kalimat ta'lamun. Kala saufa ta'lamun. Kala saufa, itu keras sekali ancaman. Bahkan dikatakan sebagai ancaman yang keras dari segi bahasa, ya. Dari segi bahasa sangat keras. Baik. Ini sikap tegas Nabi Hud terhadap perangai kekufuran kaumnya Ad. Baik. Apa kata Ibnu Katsir? Untuk bertabaruk, saya bacakan apa kata Ibnu Katsir. Yaqulu lahum rasuluhum Hud, berkata pada mereka Nabi Hud yang utusan ya Allah Tuhan pada kaum Ad, fa in tawallau amma ji'tukum bihi min ibadatillahi rabbikum wahdah la syarikalah. Wahai kaumku, ya kamu terus berpaling, nasihatmu terus degil, menolak kebenaran yang aku sampai datangkan pada kamu. Kamu terus tolak ajakan dari aku untuk beribadah menyembah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu semata-mata dan tidak ada sekutu baginya. Faqad qamat alaikumul hujjah bi iblaghi iyyakum risalatallahi allati ba'atsani biha. Sedangkan aku telah menunjukkan, memberikan hujah-hujah yang nyata, keterangan-keterangan yang jelas. Lu telah sampaikan segala daripada alif hingga ya istilahnya. Sesuai dengan apa yang Allah utuskan pada aku untuk aku sampaikan. Yastakhlifu rabbi qauman ghairakum. Ya, Tuhanku akan jadikan pengganti bagi kamu dengan kaum selain kamu. Dan kaum yang sebagai pengganti kamu ini, ya'budunahu wahdahu la yusyrikuna bihi syai'a. Kaum yang akan menjadi pengganti kamu ini akan menyembah Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Wala yubali bikum, dan Allah tidak pedulikan kamu lagi. Subhanallah. La yubali, kemudian tak peduli dah. Kamu orang besar ke, kamu orang kaya, kamu orang berjaya, kamu juru bina ke? Kan kaum ini hebat-hebat je sekalian. Hebat. Buat bangunan pencakar langit, tak peduli itu. Tak ada rasa sayang. Kamu mungkin merasa berjasa memakmurkan bumi. Karena buat bangunan pencakar langit, buat itu, buat ini. Tapi itu tak ada artinya. Bila kamu dekat pada Allah.
pendarkaanmu kepada Allah, syirikmu kepada Allah, itu menghapuskan sama sekali jerih payah kamu dalam beramal dan berbakti sesama umat manusia. Kosong nilainya. La yubali. Fa innakum la tadurrunahu bi kufrikum bal ya'udu wa bala dzalika alaikum. Kekufuran kamu sedikit pun tidak akan memberikan manfaat kepada Allah. Bahkan akibat buruk daripada kekufuran kamu itu akan menimpa kamu. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sungguhnya Tuhanku itu maha menjaga atas satu syahid wa hafiz, menyaksi dan memelihara. Li aqwali ibadihi, ucapan hambanya dia dengar, dia perhatikan, dia rekodkan. Wa af'alihim, perbuatan hambanya ia lihat, ia saksi, ia rekodkan. Wa yuji wa ya'ziyahum 'alaiha in khairan fa khair fa in syarran fa syarr. Lalu nanti Tuhanku yang Maha Hafiz itu akan memberi balasan kepada amal kamu. Jika baik, baiklah. In khairan, khair. Fa in syarran, syarran. Itu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kata Said Tontowi dalam tafsirnya Al-Wasit. Beliau berkata begini. Tumma khutima Hud alaihissalam radha ala qaumi, kemudian Nabi alaihissalam menutup dakwahnya sekaligus jawaban kepada penentangan kaumnya terhadapnya dan memberikan peringatan yang sangat keras bitahdhirihim min su'i akibati israrihim ala kufrihim. Memberi peringatan yang keras terhadap sikap tentang akibat buruk. Adanya akibat buruk, akibat sikap mereka yang terus-menerus berterusan dalam kekufuran. Jadi fa'in tawallau faqad ablagtukum mursitu ilaih. Itulah. Ai fa'in tawallau an da'wati. Jika kamu memalingkan diri daripada dakwahku. Wa tu'ridu 'anil haqqi alladhi ji'tukum bihi min 'indi rabbi. Dan kamu memalingkan daripada kebenaran yang aku bawa kepada kamu dari Tuhanku, fastakun akibatukum wasara. Nanti akibatnya pasti penyesalan. Pasti penyesalan, kerugian, dan siksa. Amma ana, adapun aku, kata Nabi Hud, faqad ada itu wajibi. Aku telah sampaikan kewajiban yang Allah bebankan pada aku. Yakni menyampaikan risalahnya. Biduni takasul, atau taksir, tanpa rasa malas, tanpa cuai. Sudah. Kewajibanku hanya setakat itu. Kamu menerima atau tidak, dakwahku kamu nilai berjaya atau tidak, itu bukan urusan aku. Bila aku sudah menyampaikan apa yang Allah suruh sampaikan padamu, aku berjaya sebagai utusannya. Walaupun mungkin kamu tidak menerima dakwahku. Masya Allah. Ini penting untuk memberikan semangat bagi kita menyampaikan kebenaran. Setiap orang yang menyampaikan kebenaran, asal kebenaran disampaikan itu sebagaimana yang semestinya, asal kebenaran itu telah disampaikan sesuai dengan arahannya, suruh sampaikan 5, telah disampaikan 5. Suruh sampaikan merah, dikatakan merah. Suruh sampaikan hijau, dikatakan hijau. Pendakwah seperti itu, penyampaian kebenaran itu dinilai berjaya di sisi Allah. Sudah. Sungguh pun mungkin tidak ada orang yang menerimanya. Lain cerita. Jangan kita nilai dakwah itu berjaya atau tidak bergantung pada ada atau tidaknya orang yang menerima, orang yang ikut. Ramai atau sedikitnya orang yang ikut. Bukan. Oh, kalau ramai yang mengikutinya, dakwah berjaya. Kalau tak ada yang mengikutinya atau sedikit, gagal. Bukan. Bukan begitu cara menilai kejayaan atau kegagalan dakwah. Seorang penyampai kebenaran dianggap berjaya oleh Allah
jika ia telah menyampaikannya sesuai dengan arahan Allah. Contohlah, katalah Allah suruh menyampaikan, kita sampaikan 5 perkara, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita telah menyampaikan 5. Semua telah kita sampaikan. Allah suruh sampaikan 5 ni, katalah kamu sampaikan ini biru. Lalu kita sampaikan biru. Ini haram. Lalu kita sampaikan haram. Ini tak boleh. Lalu kita sampaikan ini tak boleh. Allah kata ini wajib. Lalu kita sampaikan wajib. Tak ada tokok tambah. Yang wajib kita sampaikan wajib. Yang salah kita sampaikan salah. Yang merah kita sampaikan merah. 5 kita sampaikan 5. Telah dinilai berjaya. Sungguh pun mungkin nanti orang yang menerima hanya 2. Yang memangnya 2. Pengikut, dapat pengikut hanya 3. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu namanya berjaya dakwah. Nabi Hud tengok. Sudah. Tugas aku hanya menyampaikan. Kalau kamu semua kufur, bukan aku rugi. Bukan aku gagal. Bahkan nanti Allah akan binasakan kamu, digantikan. Kalaulah jamaah sekalian, dakwah itu baru dianggap berjaya bila semua orang yang jadi sasaran dakwah ini menerima, ya mana ada Nabi yang berjaya kalau begitu. Nabi Nuh boleh katakan paling gagal. Masa yang Allah berikan begitu lama, tapi hanya berapa orang yang menjadi pengikutnya. Gagal lah kalau begitu. Nabi Ibrahim juga dianggap gagal karena rupa-rupanya ramai kaumnya yang terus menentangnya hingga matinya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Tidak. Jadi kalau kita nak menyampaikan kebenaran, jangan malas-malas. Jangan putus asa. Hanya kerana orang yang kita tegur tak berubah. Hanya dakwah kemudian kita sampaikan macam kurang sambutan. Kita kadang-kadang begitu kan. Pernah kan gitu, oh Masya Allah, minta maaf ya, ini sekadar contoh ya. Sekadar contoh. Saya tidak menganggap salah 100% ya, tapi tolong difikir secara lebih bertanggung jawab. Katalah adalah buat majlis. Majlis apalah, majlis wacana ilmu ke, macam apa kamu telah diatur begitu lama, begini, bla bla bla. Jemputan sudah diantar, walaupun yang datang nak mendengarkan perlu berbayar, tak apalah, perlu bayar. Karena kata beli meja. Beli meja. Ya. Bayar dapat. Karena sambutannya bagus, semua meja sold out. Kita mungkin sebagai pengajar bukan, alhamdulillah, rupanya rancangan kita telah berjaya. Wacana ilmu yang kita adakan 2 hari sungguh memberangsang dan berjaya. Apa ukuran kejayaannya? Ukuran kejayaan, ya karena semua meja dah sold out dah. Yang datang ni ramai dah. Alhamdulillah kita bayar dah okey dah. Mungkin kita menilai kejayaan wacana ilmu tadi dari segi itu. Silakan kalau jamaah penilaian itu. Tapi kalau nampaknya tak berjaya lah hari itu Kak. Walaupun Kak Majid itu yang datang tak perlu dikenakan apa-apa yuran. Ya, di masjid tak kena kesarangan takkan kena yuran. Bahkan disediakan kuih muih pula percuma. Dia datangkan pula pendakwah yang hebat. Tapi nampaknya lah kita persiapan buat makanan banyak, masak dah banyak. Tapi yang datang lah tak sampai 100 orang. Kita jangkakan yang datang sampai 500. JK itu akhirnya, tak tahulah. Nampaknya kita gagal lah malam tadi. Kita adakan sarahan perdana gagal. Rupanya ukuran kegagalan itu, jaya itu kan, tengok sambutan tak ada. Kalau sambutan sikit, gagal. Kalau sambutan banyak, berjaya. Macam mana boleh mengukur seperti itu?
Sehingga kita, alah sedihnya lah, kita dah sampaikan dakwah, walhal dia datang percuma. Bukan, tapi kenapa orang tak nak dah sampai kebenaran. Walaupun mungkin yang menyampaikan tadi, penceramah itu sudah menyampaikan alif hingga ya. Semuanya bernas. Tuh, 2, 3, semua bernas. Hanya karena sambutan kurang, dianggap tak berjaya. Sementara mungkin yang di sebelah sini pula menyampaikan sarahannya panjang lebar 1,5 jam. Wah, semua dengan ini. Walaupun mungkin isi kandungannya tidak seberapa. Intipati ke ceramahnya 1,5 jam mungkin tidak seberapa. Bahkan mungkin ada yang perlu dipertanyakan kebenarannya. Tapi karena sambutannya, 1.000 orang anggap berjaya. Ini susah. Bagi saya cara dakwah seperti itu susah. Kalaulah penilaiannya seperti itu. Akhir kesannya apa? Katanya kita jadi malas bila tak ada sambutan. Bersemangat bila sambutan karena kita menilik berjaya atau tidak pada objek dakwahnya. Ayat Quran menegaskan, jika sekiranya dakwah para nabi ini tidak ada seorang pun dari kaumnya yang menerima, yang patuh, Nabi tetap berjaya. Ya, Nabi tetap berjaya. Sungguh pun jika sekiranya Nabi ini tak punya pengikut sekalipun, asal yang Allah suruh sampaikan telah disampaikan sebagaimana mestinya. Sudah. Si orang yang menyangka benar ini tak pernah merasa kecewa. Tak pernah merasa kecewa. Ditolak tak kecewa. Diterima pun tak terlalu membanggakan sangat. Ya sudah. Karena kerja dia hanya menyampaikan sebagaimana yang sebenarnya sudah. Selebihnya, sudah itu urusan kamu dengan Tuhan. Kamu menerima ajaran yang aku sampaikan, kata Nabi Hud, aku tak untung, Allah pun tidak untung. Kamu menolak ajaran yang aku sampaikan, aku tidak rugi, Allah pun juga tidak rugi. Jelas kan dia punya kaidah dalam dakwah ini. Ini yang saya ingat, saya sampaikan di zaman sekarang karena itu yang saya yakini hari ini. Dahulu semasa masih menuntut adalah kursus dakwah. Pelajar-pelajar Islam itu diwajibkan ikuti kursus dakwah. Kata si penceramah itu semacam itu. Nanti kalau kamu dakwah, jangan kamu pikir bila sambutan banyak kamu berjaya, bila kurang ya. Jangan itu jadi tanda aras. Itu bukan satu-satunya. Memanglah kalau kita menyampaikan kebenaran, itulah kita sampai semuanya, sambutannya bagus, yang mereka ramai, memang lagilah berjaya. Tapi jangan hanya karena tidak ada yang menerimanya, walaupun telah disampaikan kebenaran, lalu dakwah dianggap gagal. Jangan. Kemudian jadi malas. Malah sudah sampaikan pun tak ada uang, tak ramai sambutannya, tak boleh. Tidak boleh. Itu penting sekali ini. Ini kata Said Tontowi. Biduni takasur, aku tak malas. Aku tak cuai. Sebab bagi aku berdosa jika aku tidak menyampaikan apa yang Allah suruh sampaikan. Allah suruh aku sampaikan 10, aku hanya mau menyampaikan 7. Hanya karena tak ada orang mau mendengar. Aku dosa. Karena masih ada 3. Begitulah yang perlu ada dalam hati, dalam jiwa orang yang menyampaikan kebenaran. Dan diberi amaran yang keras. Amarannya bukan yang menyampaikan dakwah, kepada yang menerima. Jika mereka terus menolak, Allah akan binasakan mereka kerana sikap mereka yang terus-menerus dalam kekufuran. Dan Allah akan ganti dengan kaum yang lain yang patuh. Yang patuh. Baik. Tuh, jelaskan ayat yang ke-57. Sekarang semuanya ayat yang ke-58, ini semacam keputusan akhir lah nih. Ayat 58 ni semacam keputusan akhir. Walamma jaa amruna
najjaynahu huda walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min adabin ghaliz. Walamma dan tatkala jaa amruna, telah datang kepada kami, telah datang urusan kami, kami telah selamatkan Hudan akan Hud. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya, kami selamatkan mereka itu birahmatim minna, dengan sebab rahmat daripada kami. Wa najjaynahum, dan kami telah selamatkan mereka min adzabin ghaliz, daripada siksa yang berat. Nyawa sekalian, akhirnya Allah menetapkan keputusannya kepada Nabi Hud dan juga kaumnya. Nabi Hud yang telah menyampaikan dakwahnya dengan sempurna, sementara kaumnya terus-menerus degil daripada awal hingga akhir, maka tiba masanya untuk Allah menetapkan ketetapannya. Apa itu ketetapannya? Allah timpakan balasan. Karena memang dah menjadi ketetapan Allah bagi umat-umat sebelum kita, bila mereka degil, terus kufur, sedangkan Nabi mereka telah menyampaikan dakwah dengan terang dan nyata, Allah timpakan azab di dunia. Di dunia. Tak ada tempoh masa lagi lah. Berbeza dengan umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi telah menyampaikan dakwahnya, terang-terang benderang, sempurna. Bahkan Nabi sudah wafat, mana Islam telah sempurna. Tapi masih ada juga orang yang degil, umpamanya, yang menolak. Ya, Allah tidak timpakan azab di sinilah. Umat akhir zaman oleh Allah sentiasa diberi tempo, ditangguh. Tak apalah, teruslah. Bertobatlah. Malam yugharghir, selagi nyawa belum sampai ke tenggorokan. Tengok. Tidak disiksa di sini. Masalah. Orang dahulu tak ada. Degil saja, ingkar saja, dan diingatkan banyak kali, terus degil, azab terus menimpa. Itu umat dahulu. Umat akhir zaman, tangguh. Sentiasa diberi ruang dan peluang. Itu perbezaannya. Perbezaan yang kedua, azab yang Allah tunaikan kepada timpakan pada orang-orang dahulu yang kufur. Azab itu hanya menimpa orang yang kufur sahaja. Yang salah sahaja. Yang taat dan beriman, selamat. Ya, kalau bahasa awamnya, azab yang Allah timpakan pada kaum dahulu ni azab yang ada mata lah. Ada mata. Dia hanya cari yang jahat saja. Mana jahat, kena. Mana jahat, kena. Mana. Yang tak jahat, yang taat, yang baik, lepas, selamat. Itu azab dahulu. Peringatan Allah, musibah yang tiba pada umat akhir zaman, bila Allah tegur, itu bukan hanya mencari teguran Allah, musibah bukan hanya mencari yang salah saja, yang baik pun terkena juga. Tidak hanya yang maksiat. Berlaku bencana alam, puting beliung, tsunami, gempa bumi. Bukan hanya yang maksiat saja. Yang menderita, yang terkorban bahkan. Yang mukmin yang patuh pun kena juga. Itu perbezaan daripada orang sekarang. Dan
Yang umat sekarang dan umat dahulu. Nah, ayat ini Allah dah putuskan bahwa kaum Ad mesti diazab. Ditimpakan azab di dunia, dilenyapkan, sebagaimana amanah Allah dalam ayat sebelumnya itu, Allah ganti dengan umat yang lain yang nanti akan menerima dakwahnya. Tapi azab ini hanya menimpa pada yang jahat sahaja. Yang baik diselamatkan. Contohnya ayat ini, Nabi Hud selamat. Orang-orang yang beriman bersamanya selamat. Kerana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedia maklum, jamaah sekalian, bahwa azab yang Allah timpakan pada kaum Ad itu sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Azabnya dinyatakan oleh Allah, satu antaranya, yakni dalam surah Al-Haqqah. Jamaah boleh rujuk surah Al-Haqqah. Ayat 6 dan 7. Al-Haqqatu mal-Haqqatu wa ma adraka mal-Haqqah. Ayat 6 dan 7 bunyi dia, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Jelas ya? Wa amma dan adapun Ad, kaum Ad, fa uhliku maka mereka telah dibinasakan birihin sarsar, dengan adanya angin ribut atiyah yang bertiup kencang, yang sangat melampau kencangnya. Sarsar atiyah tu mana yang kencang, bahasa anak muda kencang gila. Angin ribut yang bertiup kencang gila. Melampaulah sangat, tak tahulah berapa kilometer sejam, wallahu alam lah. Tak terbayang. Sedangkan kalau ada angin berhembus, angin ribut bertiup dengan 100 km sejam, itu pun ranap semua bangunan. Ini angin yang ribut yang sangat kencang, boleh bukan meranapkan bangunan, pencakar langit mereka. Kaum Ad pun berkecai. Coba. Sejam duakah angin ini berlaku? Tidak. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala arahkan, tundukkan, perintahkan angin itu menimpa kaum Ad selama 7 malam, 8 hari. Non-stop. Dilanda puting beliung dengan hembusan angin yang sangat kencang selama 7 malam, 8 hari. Bukan 7 jam. Husuma. Menyerang mereka terus-menerus. Fataral qauma fiha sar'a. Lalu engkau Muhammad dapat melihat kaum mereka itu mati bergelimpangan, berkecai. Ada yang sangkut pokok, ada yang dijumpai mayatnya tak ada kepala, entah mana kepalanya, mana kakinya. Karena derasnya, kuatnya angin berhembus, badan mereka pun berkecai, tercabut. Luar biasa itu. Karena kuatnya dan kencangnya angin. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Keadaan mereka di tempat mereka, kampung mereka itu seakan-akan ka'annahum, seolah-olah mereka itu adalah a'jazu nakhlin khawiyah. Batang-batang pokok kurma yang tumbang kerana reput. Masya Allah.
Ayat ini sebenarnya ayat kauniyah ya mas kalian. Saya pernah membaca, hanya pernah jadi bukan sehingga faham, pernah membaca jadi akhirnya pahamnya terlalu sedikit. Terlalu sedikit, terlalu sedikit. Hanya pernah membaca. Jadi belum mendalami. Angin ini rupanya punya energi yang sangat dahsyat. Dalam Quran pun ada macam-macam ya, ada energi angin, ada energi air, ada energi api, ada energi suara ada. Buktinya ada orang dahulu dibinasakan oleh Allah dengan suara yang kuat. Suara kalau perlahan, telinga kita tak mampu mendengarnya karena terlalu perlahan. Suara kalau terlalu kuat, kita pun tak mampu mendengar karena gedang telinga sudah pecah. Bila nak dinaikkan lagi, kekuatan suara itu bukan gedang telinga pecah, mungkin kepala kita pecah. Api demikian juga, ada energi, meranapkan air. Allahu Akbar. Nah ini angin. Angin spoi-spoi bahasa, ya seronoklah. Angin yang bertiup kencang, kalau tak sebenarnya kencang, ya paling-paling menumbangkan pokok pisang. Pokok pisang tumbang. Pokok durian belum tumbang. Tapi kalau angin itu lajukan lagi, dinaikkan lagi kelajuannya. Sehingga sekian ratus kilometer sejam. Atau 1.000 kilometer sejam. Tidak ada bangunan. Melainkan pasti runtuh, rata bumi ya mas sekalian. Itu energi angin. Sekarang, agak-agak berapa kilometer sejam kelajuan angin itu. Hingga manusia pun repot. Allah umpamakan macam seakan-akan pokok tamar yang tumbang karena reput. Maknanya bukan tumbang, ya berkecailah. Anggota badan tercabut karena kuatnya angin. Tangan tercabut daripada badannya, siku tercabut lagi, makin kecil makin. Allah umpamakan macam pokok tamar yang tumbang karena reput. Bukan karena tumbang karena ditebang. Kalau tumbang karena ditebang, oh iya, masih oke, masih kekeh. Tumbang karena reput. Terpisah, berkecai. Menjadi bagian yang paling kecil. Rupanya angin. Boleh seperti itu. Nah sekarang pun sudah ada pemotong benda-benda logam menggunakan kekuatan angin. Sudah ada. Boleh, jamaah boleh artikelkan oleh tu. Diartikan oleh saintis-saintis di Silicon Valley. Itu bukan benda baru rupanya, walaupun masih dalam pengembangan. Kita memotong besi pakai gergaji itu dah biasa, kita buat begitu. Ya. Orang potong besi mungkin pakai apa namanya api, kekuatan api. Kita lihat, oh besi. Ada orang potong besi pakai kekuatan air, sudah mulai ada teknologi itu. Orang potong besi, potong keluri pakai angin. Angin boleh memotong, memisahkan, mencerai-berikan atom besi, bayangkan. Itu luar biasa. Pasti kuat. Kalaulah angin tadi yang boleh memotong besi itu ditembakkan kepada tapak kaki kita, berlubang kan? Boleh jadi. Dinaikkan lagi. Serupanya makhluk Allah walaupun tak nampak, tapi punya energi yang sangat dahsyat. Baik, itu kaitannya dengan saintifik ya. Ayat ini sebenarnya ayat ya termasuk apa namanya ijaz kauni. Kemukjizatan Al-Quran daripada segi kauni. Ya, jadi boleh difahami secara saintifik bagi yang mampu lah tentunya ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak saintis-saintis yang sudah mulai mengkaji apa akan berlaku, seberapa besar sebetulnya kekuatan yang tersimpan dalam air, maksudnya kekuatan pemusnah lah. Seberapa besar sebenarnya kekuatan yang boleh memusnahkan yang ada tersimpan dalam air, dalam angin, dalam api, dalam suara. Itu rupanya punya
potensi memusnahkan yang dahsyat, maha dahsyat. Maha dahsyat. Lumbang, wave, dan lain sebagainya. Ini ayatnya. Nah, ini tengah menjadi tumpuan khasnya termasuk oleh saintis-saintis muslim. Sebab mereka mengatakan, macam mana, sekuat mana, sekencang apa angin yang bertiup pada waktu itu. Sehingga bukan hanya bangunan saja yang runtuh dan roboh, kaum Ad pun berkecai. Yang Allah katakan seakan-akan, seolah-olah dia pokok tamar yang tumbang karena reput. Subhanallah. Ngeri sungguh. Sangat mengerikan. Tetapi Allah selamatkan Hud dan orang yang beriman. Jamaah sekalian, saya ingin menyampaikan apa yang telah kita pelajari pada sesi yang lepas. Secara khususnya begini ya. Tak kiralah di dunia maupun di akhirat nanti. Bila Allah cerita tentang azabnya, balasannya, hukumannya, yang Allah timpakan kepada hambanya, Allah akan sebutkan alasannya. Contoh, kaum Nabi Musa, Fir'aun ditenggelamkan. Allah mati tenggelam, itu kan azab itu. Kalau kita tanya, ya Allah, pasal apalah engkau tenggelamkan mereka? Katalah kita tanya begitu. Allah jawab, mimma khoti'atihim uriku. Dengan sebab kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka, maka mereka ditenggelamkan. Disebut kesalahan dong. Pasal banyak dosalah kami tenggelamkan. Pasal mereka mendustakan ayat kamilah kami binasakan. Disebut kesalahan. Jadi yang Allah sebutkan punca mereka diazab itu, puncanya datang daripada diri mereka. Dosa, kesalahan. Sehingga di sini memberikan isyarat bahwa ketika Allah menimpakan azab kepada hambanya di dunia atau di akhirat, itu disamakan azab itu dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Ngam-ngam. Kalau dosa sekian, azabnya ini. Bila dosa sekian, siksanya ini. Sama. Ini memberikan maksud bahwa ketika Allah menimpakan azab, itu Allah sedang menunjukkan sifat keadilannya. Al-adlu. Itu penting. Al-adlu. Sebab Allah tidak mungkin mengazab, memberikan balasan azab pada hambanya melebihi daripada dosanya. Bahasa mudahlah. Kalau hamba itu melakukan dosa 2 kilogram, itulah. Azabnya pun nilainya 2 kilogram. Itulah. Tak mungkin hamba buat dosa 2 kilogram dihantam dengan azab yang nilainya 10 kilogram. Tak mungkin. Ngam-ngam. Ya. Kalau azab itu ngam-ngam. Gitu. Menunjukkan bahwa Allah Maha Adil. Berbeza dengan jika Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kebaikan. Kalau balasan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala tidak tunjukkan apa alasannya. Allah tak kata, sebab mereka itu rajin sholatlah, kami beri balasan gini. Tak ada. Sebab mereka itu rajin puasalah, kami selamatkan daripada taufan. Tidak. Sebab mereka itu rajin bersedekahlah, kami selamatkan daripada azab kami. Allah tak sebut begitu dalam Quran. Sebaliknya,
Apa yang Allah sebut bila Allah berikan balasan keselamatan, kenikmat? Rahmatum minna. Kami selamatkan Nuh. Kami selamatkan Nabi Nuh karena rahmat kami. Masya Allah. Tapi kami tenggelamkan kaum Nuh karena dosa mereka. Jelas. Kami selamatkan Bani Israel karena rahmat kami. Kami benamkan, tenggelamkan Fir'aun di lautan sebab dosa mereka. Kami selamatkan Hud dengan sebab rahmat kami. Kami hancurkan Ad sebab dosa mereka. Itulah. Jadi keselamatan kita yang Allah berikan, yang Allah berikan kepada kita, itu Allah tak sebut sebab kita buat amal. Tak ada. Tapi sebab rahmat kami. Maksudnya apa? Maksudnya balasan kesenangan, ganjaran yang Allah berikan kepada kita ni, zaman sekarang sentiasa melebihi kebaikan yang kita lakukan. Itu maksudnya. Melebihi daripada kebaikan yang kita lakukan. Tidak sama. Kalaulah balasan baik yang Allah berikan kepada kita disamakan dengan perbuatan baik yang kita lakukan, tak sebanyak itu. Saya contoh. Kalaulah orang itu akan mendapatkan balasan di akhirat, kebaikanlah, disamakan oleh Allah dengan amal baiknya di dunia, tak layak masuk surga. Iya, tak layak masuk surga. Jadi hamba Allah yang baik selama 70 tahun umurnya, mungkin yang betul-betul ada nilai ibadah yang betul-betul lah, mungkin hanya 3 tahun, 3 tahun. Atau okeylah selama 60 tahun jadi hamba Allah yang baik di dunia. Takkan beramal selama 60 tahun kekal dalam surga. Kan tak seimbang kan? Kalau disamakan 60 tahun jadi orang baik di dunia, ya 60 tahun sajalah senang di akhirat. Tapi balasan Allah bagi kebaikan sentiasa melebihi perbuatan kita. Sebab itu Allah sebut, sebab kami rahmat, kami sayang. Berkat kasih sayang kamilah aku beri balasan kamu melebihi daripada yang sepatutnya. Itu kebaikan. Kalau kejahatan, sebab kami adillah aku beri balasan kamu sama dengan kejahatan kamu. Ya. Jadi hukuman Allah, siksa Allah yang Allah timpakan pada hamba di dunia atau di akhirat, itu menunjukkan keadilan Allah. Balasan kebaikan yang Allah berikan kepada manusia di dunia atau di akhirat, itu Allah menunjukkan sifat Rahman Rahimnya. Ini sesuai dengan firman Allah. Coba lihat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat yang ke-160. Coba perhatikan. 160 surah 6 Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Perhatikan betul-betul. Sesiapa sahaja yang melakukan kebaikan, maka baginya 10 kali ganda, 10 ya serigani semisal dengannya, minimum 10. Itu minimum. Hingga 700. Hingga gandaan yang Allah saja maha mengetahui. Setimpal ke macam tu? Sebanding ke? Tidak. Pertanyaannya, kenapa Allah beri balasan 10 kali ganda daripada perbuatan kita? Yang baiklah. Atau hingga 700. Kenapa Allah tidak samakan saja? 1 balas 1, 10 balas 10. Ini karena Allah tu Maha Rahman. Itulah. Itu Allah sentiasa sebutkan, kami selamatkan Hud karena rahmat kami.
Kalaulah mengambil kira amalan hambanya yang baik, tak akan mendapatkan balasan sebanyak itu. 1 balas 1 banyak. Ya, 10 balas 10. Susah masuk surga. Sebab itu Nabi beritahu pada kita, orang masuk surga, kamu masuk bukan sebab amal kamu. Wala anta, ya Rasul, macam mana engkau? Ada engkau pun masuk surga bukan kerana amal engkau? Iya. Illa ayat ghamadiyallahu bi rahmatin wa fadlin. Kecuali karena Allah telah limpahkan aku rahmatnya. Aku masuk surga Allah pun karena rahmat Allah. Kamu demikian juga masuk surga karena rahmat Allah. Bukan karena amal kamu. Karena amal kamu masih terlalu sedikit untuk layak mendapatkan balasan surga yang penuh dengan nikmat kekal abadi. Pasar rahmat Allah lah. Kalau pasar rahmat, lalu amalan kita untuk apa? Apa fungsinya? Amal kita punya untuk menjuluk rahmat Allah. Agar kita ni dapat rahmat Allah, ya kita jadi orang baik lah. Tengok, kalau kebaikan. Ini bukan keadilan ya. Ketika Allah cerita balas kebaikan, Allah tak menunjukkan aku maha adil, tidak. Tapi Allah kata, aku maha sayang. Aku maha pengasih. Sebab itu aku bagi kamu lebih. Walaupun kalau kata ibarat bos yang penyayang lah, yang dermawan, walaupun awak kerja di syarikat saya hanya 1 minggu, 1 minggu, kemudian awak dah berhenti, dah pencen, tak apalah. Walaupun sebenarnya awak selama 1 minggu, katalah, awak hanya berhak mendapatkan 1,000 umpamanya. Tapi tak apalah, kerana aku ni maha sayang pada kamu, aku bagi kamu 100,000. Bukan hak dia, itu kerana Allah dermawan. Kemudian bukan hanya 1,000 yang aku berikan pada kamu. Kerana aku ni pengasih penyayang, tak apalah walaupun baru 1 minggu, kamu pencen, dan aku bagi kamu 2 pencen sebanyak 100,000 tiap bulan. Adakah itu makna kita layak? Atau kita berhak? Tak. Hakikatnya kita tidak berhak untuk dapat sebanyak itu. Kalau kita dapat sebanyak itu, kerana bos itu sangat pengasih, sangat penyayang. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun wa man jaa bisayyi'at fala yujza illa mislaha. Siapa saja yang melakukan kejahatan, ia tidak diberi balasan kecuali yang sama dengan kejahatannya. 1 balas 1, 2 balas 2. Maknanya apa? Bila Allah nak menimpakan balasan siksa pada hambanya, Allah sedang menunjukkan sifatnya al-adlu. Dan bila mana Allah memberikan balasan kebaikan pada hambanya, Allah sedang menunjukkan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Seronok tak seronok? Kalau kita buat baik, kita dapat berganda-ganda balasannya. Kalau kita terlanjur buat salah, kita hanya mendapat balasan setimpal, sama. Itu pun kalau kita, karena kita tak taubat. Kalau kita buat salah dan taubat, dipadamkan dan dapat pahala. Jadi sebetulnya seronok jadi hamba Allah tu. Sangat seronok. Bahasa yang lebih tegas, sebenarnya masuk surga lebih mudah daripada masuk neraka. Itu bahasa yang lebih mudah. Jadi kalau kita faham seperti itu, seronok jadi hamba pada Allah. Bertuah orang yang bertuhankan Allah. Karena sifat Allah itu seperti itu. Bahasa lebih mudah lagi, Allah sebenarnya memudahkan jalan hambanya ke surga daripada jalan ke neraka. Allah sendiri memudahkannya. Marilah saudara, mari. Jalan ke neraka oleh Allah disusah-susahkan. Tapi kadang-kadang minta maaf. Kadang-kadang kita tersilap. Dalam menegur orang, kadang-kadang kita mudahkan orang itu masuk neraka daripada masuk surga. Oi, orang macam tu neraka kamu. Itu maknanya memudahkan jalan orang itu masuk neraka. Bukan memudahkan bagi orang itu masuk surga. Ya, itu perlu difikirkan tu. Memanglah yang salah masuk neraka tu betul. Tapi kenapa kita tidak ikut yang Nabi suruh, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Kan begitu dakwah itu. Basyiru wala tu.
Tunafiru. Bashir. Yassir wala tu'assir. InsyaAllah dengan begitu nanti Islam ini akhirnya mendamaikan. Islam ini ajarannya membuat hati itu damai, lapang, senang, sentiasa punya harapan, sentiasa membangkitkan sikap tafaul, optimistik. Jangan orang Islam atau orang buat kita akhirnya kita berikan, ya kita tak berikan harapan yang ada menakutkan, yang ada sifat pesimistik, ala. Bahkan ada orang, kita ini orang Islam, rajin solat, zakat, tapi kata ustaz tu belum tentu masuk surga, lalu buat apa kita? Lah itu akhirnya membina anggapan yang pesimistik. Jangan. Nanti setan pada akan bisikan, itulah kenapa rajin sangat beribadah. Kalau ibadah rajin mana pun belum tentu diterima, nanti belum tentu masuk surga, sia-sia je. Tengok. Kalau kita sudah diracuni pemikiran yang seperti itu, susah je masih. Akhirnya orang jadi malas. Kenapa tiba-tiba hilang harapan kepada Allah? Sedangkan Allah itu Maha Pemurah. Betul, Allah itu maha dahsyat siksanya. Tapi Allah juga maha luas surganya. Itu kena seimbang. Nah sekalian, apa itu saya sampaikan hari ini. Minta maaf ada masalah laptop saya. Ini iPad ada masalah. Terpaksa pakai handphone aja. Mungkin tak begitu cantik. Saya tak reti nak betulkannya. Nanti tanya. InsyaAllah, yang benar-benar Allah SWT, yang silap kalau saya sendiri, mudah-mudahan memberi manfaat saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau berkongsi bersama. Mari kita mengajar Farah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.